Malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan terkait sistem pembayaran digital dalam mata kuliah e-commerce, strategi dan platform. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah pada tahu terkait sistem pembayaran digital di zaman atau di era sekarang ini. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui terkait sistem pembayaran digital ini? Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sistem pembayaran yang ada di era digitalisasi ini atau di era 4.0 yang dimana metode transaksi keuangan itu dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai atau fisik. Nah, di mana sistem ini memanfaatkan teknologi internet perangkat atau mobile dalam platform digital. Nah, dengan tujuan itu mempermudah proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan lebih praktis. Dari uh, sini kita bisa mencontohkan seperti yang teman-teman biasa pakai dalam bertransaksi, baik itu di luar atau di transaksi sehari-hari kita menggunakan sistem pembayaran digital. Yang paling populer ialah itu QRIS atau memakai Dana. Nah, dari teman-teman khususnya Gen Z itu ketika bertransaksi itu sudah menggunakan sistem pembayaran digital yang sudah di mana di sini dijelaskan menggunakan internet, perangkat mobile dan juga platform digital. Nah, seperti QRIS. Nah, dari teman-teman semua khususnya kalangan Gen Z itu sudah tidak asing lagi dengan namanya QRIS, ya kan? QRIS sudah dipakai untuk transaksi pembayaran digital dan juga Dana juga bisa sebagai pembayaran digital atau dompet digital juga. Di mana ketika kita membayar atau membeli sesuatu di toko itu pembayarannya itu tidak lagi menggunakan cashless atau uang tunai, yang dimana kita menggunakan uang elektronik, bisa QRIS atau transfer atau dari Dana seperti itu. Nah, di sini kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait sistem pembayaran digital itu seperti apa. Ya. Mungkin dari teman-teman semuanya yang penasaran terkait materi ini bisa disimak atau didengarkan penjelasannya oleh kelompok kami. Mungkin slide selanjutnya. Nah, slide ini bisa dijelaskan oleh saudara Holil. Dipersilakan. Baik, di sini selanjutnya ada jenis-jenis pembayaran digital. Yang pertama itu ada e-wallet. Contoh e-walletnya itu ada GoPay, OVO, Dana. Dan untuk fungsinya menyimpan saldo secara digital, membayar belanja online atau offline, transaksi buah. Dan yang selanjutnya ada mobile banking, contoh seperti BCA Mobile, Verimo. Dan untuk fungsinya transfer antar rekening, pembayaran tagihan, pembelian produk digital. Untuk selanjutnya kartu elektronik atau e-money. Contohnya seperti Flash BCA, ini untuk fungsinya pembayaran tol, transportasi umum, belanja di merchant tertentu. Kartu elektronik layanan menggunakan melalui rekening bank yang memungkinkan QR code payment. Contoh QRI fungsinya untuk kode QR terintegrasi dan berbasis pembayaran. Ini ada kelebihan pembayaran digital. Pertama, ada praktek transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Kedua, mengurangi penggunaan uang tunai. Yang ketiga, aman, berbasis PIN, PP, dan inskripsi. Yang terakhir, terdapat otomatis memudahkan pengelolaan keuangan.
Dan juga ada kekurangan sistem pembayaran digital, ketergantungan. Yang pertama ada ketergantungan pada internet dan perangkat. Yang kedua risiko keamanan digital, phishing atau hacking. Yang ketiga, tidak semua tempat menerima pembayaran digital. Dan yang terakhir, perilaku konsumtif meningkat karena kemudahan transaksi. Keamanan transaksi digital. Pentingnya privasi data. Upaya untuk melindungi proses pembayaran atau penukaran data keuangan secara elektronik agar tetap aman dari ancaman seperti pencurian data, penipuan, atau akses tidak sah. Keamanan transaksi digital mencakup berbagai teknologi, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data dalam transaksi online. Teknologi keamanan yang digunakan enkripsi data tidak dibaca pihak lain. Untuk OTP dan password, kode unik hanya berlaku sekali untuk verifikasi transaksi. Two factor authentication atau 2FA lapisan tambahan password. Teknisasi mengganti data sensitif seperti nomor kartu dengan kode acak. Secure Spot Layer atau SSL, protokol keamanan untuk melindungi komunikasi internet. Ancaman dalam transaksi digital, phishing, upaya penipuan dan menyamar sebagai pihak resmi untuk mencuri data, password, atau OTP. Malware, software berbahaya yang bisa mencuri informasi seperti dari perangkat pengguna. Man in the middle attack, peretas menyadari komunikasi antara pengguna dan sistem. Untuk data breach, bocoran data akibat sistem keamanan yang lemah. Dan yang terakhir, social engineering, manipulasi psikologis agar korban memberikan informasi penting. Artikel ini mungkin bisa dijelaskan oleh Nimade terkait tips aman transaksi digital. Silakan. Tips aman bertransaksi digital. Jangan membagikan OTP, PIN, atau password. Gunakan jaringan internet yang aman. Hindari Wi-Fi publik. Yang ketiga, aktifkan 2FA. Dan yang keempat, periksa URL situs. Gunakan HTTPS. Yang kelima, update aplikasi secara rutin. Dan yang terakhir, waspada terhadap mencurigakan. Berikutnya ada QRIS atau bisa disebut Quick Response Code Indonesia Standar, adalah standar kode QR nasional untuk pembayaran digital di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dengan QRIS, semua aplikasi pembayaran bisa digunakan di satu kode QR yang sama. Nah, di QR ini ada dua jenis. Yang pertama ada QRIS statis, itu biasanya kode tetap untuk UMKM kecil. Yang kedua ada QRIS dinamis, berubah tiap transaksi. Yang selanjutnya ada cara kerja QRIS. Yang pertama, pencari menyediakan QRIS, lalu pelanggan membuka aplikasi misalnya GoPay atau Dana di mobile. Yang ketiga, scan barcode QR kode. Yang keempat, masukkan nominal jika belum otomatis. Yang kelima, konfirmasi dengan PIN atau OTP. Selanjutnya ada keunggulan QRIS. Yang pertama, praktis karena cukup scan, tidak perlu uang tunai.
Yang kedua, universal. Semua aplikasi pembayaran bisa digunakan. Yang ketiga, cepat dan real time. Yang keempat, mendukung UMKM go digital. Yang kelima, aman karena dilengkapi sistem verifikasi dan pengawasan. Lalu ada kelemahan QRIS. Yang pertama, bergantung pada internet dan perangkat. Yang kedua, tidak semua daerah memiliki akses stabil. Yang ketiga, resiko penipuan jika pengguna kurang teliti. Keamanan QRIS yang dilengkapi dengan yang pertama, standar nasional dari Bank Indonesia. Yang kedua, enkripsi data transaksi. Yang ketiga, verifikasi PIN atau OTP. Yang keempat, monitoring transaksi mencurigakan. Namun, tetapi tetap perlu waspada. Yang pertama, pastikan nama merchant sesuai sebelum bayar. Yang kedua, hindari scan QR dari sumber tidak jelas. Yang ketiga, jangan bagikan kode OTP. Selanjutnya ada tata cara membuat QRIS. Pertama, kalian ke bisnis, habis itu kalian isi alamat dan lain-lain, penghasilan dan lain-lain. Lalu tinggal tunggu aja QRISnya sampai jadi. Oke. Selanjutnya ada penjelasan atau ularan proyek dari rencana yang kita buat. Jadi keamanan transaksi digital dan penggunaan transaksi digital itu kan tergerak untuk menyediakan jasa pembuatan QRIS. Maka kami mencari UMKM dengan outlet offline dan belum memiliki QRIS, lalu mengedukasi dan membuat QRIS bagi UMKM. Dan berikutnya usaha pertama yang kami buatkan QRIS. Dengan begitu kami dapat menganalisa keamanan transaksi, riwayat transaksi, dan keunggulan dan kelemahan transaksi digital dan lain-lain. Sehingga kedepannya kami akan bekerjasama dengan UMKM lainnya untuk pembuatan QRIS dengan tujuan digitalisasi untuk keamanan dan efisiensi transaksi. Jadi berikut adalah UMKM pertama yang kami buatkan QRIS, yaitu Roti Kukus Belepotan yang berlokasi di Saga Balaraja. Jadi rencana kita kedepannya untuk menjadi jasa penyedia layanan pembuatan QRIS bagi UMKM yang menjual secara offline dan belum memiliki transaksi digital untuk bisa menggunakan QRIS sebagai transaksi digital dengan mengedukasi keamanan transaksi digital kepada para UMKM. Baik, selanjutnya kesimpulan dari proyek atau materi kami yaitu keamanan transaksi digital sangat penting dalam era modern karena semakin banyak aktivitas keuangan dilakukan secara online. Dengan kombinasi teknologi keamanan dan kesadaran pengguna, resiko kejahatan digital dapat diminimalkan. Jadi dengan proyek yang kita garap ini, kami berusaha untuk membantu para pengguna digital transaksi dan tentunya untuk para konsumen yang membeli dan untuk pedagang yang menjualnya dapat terus menggunakan digitalisasi sebagai bentuk keamanan transaksi dalam jual dan beli suatu barang atau produk. Nah, QRIS adalah inovasi penting dalam sistem pembayaran digital di Indonesia yang membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Sangat membantu baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, khususnya UMKM. Oleh karena itu, QRIS ini kami pilih sebagai bentuk dari luaran proyek yang kita garap dari transaksi digital dan keamanan transaksi. Karena QRIS ini telah termodifikasi untuk mudah, cepat, dan terintegrasi. Dengan adanya QRIS, seluruh pengguna dapat menggunakannya secara aman dan cepat. Dan dengan edukasi dan kerjasama ini diharapkan penggunaan transaksi digital dapat diaplikasikan dengan baik dan secara menyeluruh, sehingga keamanan dan akumulasi keuangan penjualan terstruktur atau mencapai keuangan yang sehat dan inovasi usaha. Jadi tujuan kami selain untuk mengedukasi dan memberikan
arahan kepada seluruh pelaku UMKM terkait pentingnya keamanan transaksi digital, kami juga membantu mereka untuk dapat terjun langsung dan mengaplikasikannya dalam usaha atau produk yang mereka punya. Mungkin sekian pemaparan materi dan proyek yang akan kami garap ke depannya. Semoga proyek ini dapat bermanfaat bagi seluruh UMKM yang akan kami bantu ke depannya untuk pemakaian QRIS dan pendaftaran QRIS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.